Kembali bersama saya di channel Novel Suara, kita langsung saja ke ceritanya. Kali ini saya akan bahas cerita Leaking Dog Gold bab 1821 sampai 1830. Bab 1821. Waktu berlalu begitu cepat. Hanya 1 tahun telah berlalu. Dari usia 6 tahun, Chen Xiaoxuan akhirnya tumbuh menjadi 7 tahun. Sejak perselisihan sipil di Istana Adipati setahun yang lalu, Chen Xiaoxuan telah ditunjuk sebagai pewaris Istana Adipati. Statusnya telah berubah drastis. Chen Xiaoxuan menerima perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Adipati Agung Chen Liang. Hampir semua sumber daya dikerahkan untuk melatihnya. Berbagai macam buku sihir, berbagai macam alat latihan sihir, persediaan yang sangat besar. Bahkan Yang Mulia Kaisar secara pribadi menganugerahi Chen Xiaoxuan tongkat sihir tingkat atas. Dan Putri Nancy menjadi mentornya. Saat ini adalah hari pendaftaran tahunan Akademi Galaksi Sihir. Akademi Galaksi Sihir adalah salah satu lembaga pendidikan tinggi terbaik di seluruh benua Yuan Sihir, dan bahkan di seluruh galaksi sihir. Akademi ini hanya merekrut para jenius sihir terbaik. Umumnya, usia minimum adalah di atas 7 tahun dan usia maksimum di bawah 18 tahun. Kekuatan harus mencapai setidaknya standar penyihir tingkat 7 agar memenuhi syarat untuk diterima di akademi. Di Kekaisaran Menara Iblis, pada usia 18 tahun, banyak dari mereka pada dasarnya adalah murid sihir, atau penyihir tingkat pertama dan kedua. Sangat sedikit penyihir yang dapat mencapai tingkat ketiga. Namun, standar minimum pendaftaran Akademi Galaksi Sihir harus di atas penyihir tingkat ketujuh. Ini jelas merupakan syarat yang sangat ketat. Di seluruh Kekaisaran Menara Iblis, mereka yang dapat memenuhi standar pendaftaran ini dapat dihitung dengan jari. Namun hari ini, Ditem ditemani oleh Putri Nancy dan Adipati Agung Chen Liang, Chen Xiaoxuan menggunakan susunan teleportasi sihir ke Akademi Galaksi Sihir. Akademi Galaksi Sihir tidak termasuk dalam kekaisaran manapun. Pendirian. Kekuatan ini dikatakan terkait dengan Dewa Primordial. Itu bukanlah sesuatu yang dapat ditentang oleh kekuatan manapun di Galaksi Sihir. Lihat, itu adalah kebanggaan nomor 1 Kekaisaran Ledakan, Pangeran Ledakan. Konon dia baru berusia 16 tahun ini, dan dia sudah menjadi penyihir tingkat ke-9, dan dia juga penyihir tipe emas, tipe bumi, dan tipe ganda. Pangeran Haifeng itu bodoh. Lihatlah gadis berjubah sihir merah muda itu. Namanya Gongsun Linglong. Dia adalah putri dari keluarga Gongsun. Kekuatan keluarga Gongsun tersebar di 50 kerajaan, dan ada 3 planet tambang sihir di bawah benderanya. Kaya raya, dia baru berusia 15 tahun ini, dan dia sudah menjadi penyihir junior, dan dia juga penyihir tipe ruang, tipe air, tipe tumbuhan, dan 3 tipe. Luar biasa, mengagumkan. Kudengar kriteria pendaftaran Akademi Galaksi Sihir tahun ini menjadi lebih ketat lagi. Selain persyaratan minimum untuk penyihir tingkat 7, tes potensi sihir juga diperlukan. Kudengar tidak ada penyihir tingkat 7 yang lolos. Bukannya seperti beberapa keluarga kekaisaran memaksa putra-putra mereka meminum ramuan tingkat lanjut agar bisa masuk Akademi Galaksi Sihir, yang menyebabkan pertumbuhan yang kontraproduktif dan hampir tidak mencapai standar untuk lulus. Mereka jelas tidak punya potensi, tidak punya bakat, benar-benar dipaksa masuk, sampah seperti ini tidak layak masuk Akademi Galaksi Sihir. Saat ini, di alun-alun pendaftaran Akademi Galaksi Sihir, sekelompok anak laki-laki dan perempuan dengan bakat luar biasa sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka semua berbakat, tampan, elegan, dan berbudaya. Mereka memiliki temperamen yang baik di usia muda. Chen Xiaoxuan baru berusia 7 tahun, jadi dia masih anak kecil. Meskipun standar usia minimum pendaftaran untuk Akademi Galaksi Sihir adalah 7 tahun. Dia benar-benar bisa datang untuk mengikuti penilaian di usia 7 tahun, dan sepertinya dia satu-satunya di seluruh alun-alun yang termuda berusia lebih dari 10 tahun. Di alun-alun penerimaan saat ini, semua orang mengantre untuk menguji potensi sihir mereka. Terdapat 10 pilar sihir yang berdiri di tengah alun-alun. Selama penyihir memasukkan kekuatan sihir, pilar sihir akan menyala dengan berbagai cahaya. Li Fan, umur 18 tahun, penyihir bumi tingkat 7, potensi sihir, tinggi 2,9 meter, potensi buruk, tereliminasi. Guru, bisakah Anda memberi saya kesempatan? Saya hanya kurang 0,1 meter untuk lulus ujian potensi. Saya bisa menyumbang ke Akademi Galaksi Sihir. Keluarga kami sangat kaya. Pergi sana. Jika kau tidak memenuhi syarat, kau tidak memenuhi syarat. Jika kau ingin menggunakan uang untuk membeli Akademi Galaksi Sihir, kau tidak memenuhi syarat. Zhao Danya, umur 16 tahun, penyihir api tingkat 8, potensi sihir, tinggi 5,8 meter, potensi memenuhi syarat, ini sertifikat penilaianmu, kau bisa membayar untuk mendaftar.
Ya ya. Ayah, aku lulus ujian, dan aku diterima di Akademi Galaksi Sihir, hahaha. Kata seorang gadis dengan gembira sambil memegang telepon ajaib. Anak pintar, ayah tahu kau bisa melakukannya. Lihat anak itu, sepertinya dia juga ikut antrean ujian. Akhir-akhir ini, apakah anak berusia 7 tahun berani datang ke Akademi Galaksi Sihir? Boom! Tepat ketika beberapa anak laki-laki dan perempuan sedang berdiskusi dengan Chen Yuan. Di tengah lapangan, tiba-tiba ada seberkas cahaya yang sangat terang menjulang ke langit. Ada seberkas cahaya 3 warna yang melesat hingga ketinggian meter. Seluruh hadirin terkejut. Gongsun Linglong, 15 tahun, ruang angkasa, air, tumbuhan, 3 penyihir utama, potensi sihir, tinggi 125 meter, potensi luar biasa. Gadis kecil, kau sangat hebat. Kau pantas menjadi putri pertama keluarga Gongsun. Dengan potensimu, kau akan mampu maju ke alam penyihir bijak paling lama dalam 50 tahun di Akademi Galaksi Sihir. Seorang bijak Dharma yang perkasa memuji Gongsun Linglong tanpa ragu. Guru itu kurang ajar, kata Gongsun Linglong dengan rendah hati. Bakatnya yang luar biasa seketika menyebabkan banyak Tian Jiao yang hadir berdiskusi. Uji potensi saya hanya lebih dari 1 meter, tetapi dia lebih dari 100 meter. Bukankah perbedaannya terlalu besar? Luar biasa, seorang penyihir 3 tingkat berusia 15 tahun sungguh menakutkan. Gongsun Linglong, mulai hari ini, dia adalah dewi saya. Menikmati kekaguman yang telah lama dinantikan, wajah kecil Gongsun Linglong tampak sangat datar. Dia sepertinya sudah terbiasa dengan semua itu. Lagi pula, dia terlahir luar biasa. Setelah setengah jam, boom! Sinar cahaya lain melesat ke langit. Zhao Lingyun, 17 tahun, logam, kayu, air, api, tanah, 5 penyihir tingkat tinggi, potensi sihir, tinggi 513 meter, monster berbakat. Saat uji potensi Zhao Lingyun menembus ketinggian 500 meter, tiba-tiba, lebih dari selusin aura kuat turun dari Akademi Galaksi Sihir. Ada seorang talenta tingkat monster, Zhao Lingyun, apakah kau bersedia menyembahku? Aku adalah puncak dari sistem api, kepala Akademi Api. Huo tua, jangan salah paham dengan muridmu. Dia harus datang ke sekteku. Ini adalah Dewa Dharma Muda. Kau tidak boleh merusaknya. Aku adalah dekan Akademi Air. Omong kosong, filosofi pengajaranku adalah yang paling maju. Berhentilah berdebat, Zhao Lingyun milikku. Tiba-tiba, lebih dari selusin orang suci Dharma muncul di alun-alun, bersaing memperebutkan seorang murid. Melihat begitu banyaknya jenius sihir, kepalanya terasa merinding. Inilah para bijak Dharma yang mulia. Tak disangka, seperti paman di pasar sayur, semuanya berwajah merah dan hampir berebut seorang murid. Zhao Lingyun menjadi pusat perhatian untuk sementara waktu. 2 jam berlalu. Selama periode ini, ada juga beberapa orang sombong yang menguji potensi mereka hingga ketinggian lebih dari meter. Tetapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Zhao Lingyun. Akhirnya, giliran Chen Xiaoxuan untuk beraksi. Sial, boneka berusia 7 tahun benar-benar datang untuk ikut penilaian. Si penyihir tingkat berapa si kepala wortel kecil ini? Aku tidak merasakan kekuatan sihir apapun padanya. Mungkin dia belum terbangun. Bab 1822. Terlihat jelas. Aku melihat anak kecil itu dengan satu tangan di punggung, satu tangan di dada, dan satu tangan di pinggang, dan dia memasang sikap seperti orang kuat yang tak tertandingi. Di usia muda, dia penuh kesombongan. Tapi memasang sikap seperti itu pada anak yang tingginya hanya 1 meter tampak agak menggelikan. Dari sudut pandang manapun, dia tidak terlihat seperti orang yang sangat kuat. Sebaliknya, dia tampak agak dibuat-buat. Anak nakal ini, kau pura-pura jadi orang dewasa. Haha, menurutku dia cukup imut, lucu sekali. Anak siapa ini? Saat aku seusianya, aku masih bermain lumpur. Jangan bilang anak ini penyihir tingkat 7. Bagaimana mungkin, penyihir tingkat 7 berusia 7 tahun? Kau sudah berlatih sejak dalam kandungan ibumu, dan kau tidak mungkin mencapai level ini, kan? Dan bahkan jika itu adalah seorang jenius yang dibina oleh keluarga besar, potensinya tidak akan terbangun paling cepat pada usia 5 tahun. Pada usia 7 tahun, pikirannya masih belum matang, dan paling banter baru terpapar sihir. Terjadi banyak diskusi. Jelas, dia tidak berpikir bahwa seorang anak berusia 7 tahun dapat melakukan sesuatu yang luar biasa. Pada usia ini, bahkan jika dia hanya memenuhi standar minimum untuk masuk sebagai penyihir tingkat 7, itu sudah cukup mengejutkan. Jika ada penampilan yang luar biasa, bukankah ini terlalu berlebihan? Tepat ketika semua orang membicarakannya, Chen Yuan dengan tenang mengulurkan tangan kecilnya dan meletakkannya di lekukan pilar batu uji. Detik berikutnya,
Kekuatan sihir lembut menyatu dengan telapak tangannya, dan kekuatan spiritual saling bersentuhan. Seluruh pilar batu tiba-tiba bergetar. Hanya Chen Yuan yang bisa merasakan getaran kecil ini. 1 detik, 2 detik, 3 detik. 10 detik berlalu tanpa respons sama sekali dari pilar uji. Penguji lain, begitu mereka meletakkan tangan mereka di atasnya, cahaya potensial pada pilar batu segera meledak. Namun setelah Chen Yuan mempostingnya, tidak ada respons setelah menunggu lebih dari 10 detik. Kenapa tidak ada respons dari kolom deteksi? Bukankah ini terlalu aneh? Apa yang aneh tentang ini? Dia tidak memiliki kekuatan sihir, dia belum terbangun sama sekali, dia bahkan bukan penyihir magang, tentu saja kolom pengujian tidak merespons. Sial, cepat turun, nak, kenapa kau berlama-lama sekali, tidakkah kau lihat orang-orang di belakang masih mengantre? Turunlah, turunlah. Siapa itu? Naik dan turunkan dia, makhluk kecil ini membuang-buang waktuku. Seorang pangeran kekaisaran berkata kepada pengawalnya dengan tidak sabar. 1 menit telah berlalu. Saat ini, aku melihat cahaya mengerikan naik ke langit. Susunan sihir seluruh akademi sihir diaktifkan dengan dentuman keras. Unsur-unsur sihir yang tak terhingga berkumpul. Apapun jenis unsur sihirnya, semuanya berkumpul, semuanya berkumpul. Di pilar batu ujian, cahaya dari 27 unsur benar-benar menyala. Sinar cahaya dari 27 jenis unsur ini melesat lurus ke langit, melampaui ketinggian 1000 meter dalam sekejap. Jauh melampaui catatan penilaian Zhao Lingyun. Tapi apakah kau pikir ini sudah berakhir? Ini baru permulaan. Sinar cahaya potensial yang sangat menyilaukan itu naik dengan gila-gilaan, semakin tinggi dan semakin tinggi. 3000 meter, 5000 meter, meter. Cahaya potensial yang mengerikan itu benar-benar menembus atmosfer secara langsung, bersinar di galaksi. Boom! Saat itu, sepertinya kolom pengujian tidak lagi mampu menahan batas potensi Chen Yuan, dan meledak di tempat. Hanya pada tampilan mana, hasil Chen Xiaoxuan barusan masih membeku. Nama, Chen Xiaoxuan. Usia, 6 tahun 11 bulan. Tinggi potensi mana, 99.999 meter. Tingkat penyihir, puncak Santo Hukum. Elemen sihir, seri 27 Santo Sihir. Saat itu, seluruh tempat menjadi sunyi. Sunyi. Sunyi mencekam. Puluhan ribu orang di seluruh lapangan sihir secara kolektif membeku. Sesak napas. Kaku. Baik itu siswa baru, siswa lama, guru sihir, atau dekan setiap departemen. Semuanya gemetar hampir tak terkendali di dalam jiwa mereka. Mengejutkan. Mengerikan. Ini sangat keterlaluan. Potensi energi sihir 27 meter, semua departemen adalah Santo Dharma. Usianya bahkan belum 7 tahun. Sialan. Apa-apaan ini? Apalagi para murid dari sekolah-sekolah sihir ini saat ini. Bahkan Adipati Agung Chen Liang dan Putri Nancy pun tercengang. Mereka tahu bahwa penampilan Chen Xiaoxuan akan sangat mengesankan. Lagi pula, ketika mereka berlatih dengan Chen Xiaoxuan beberapa bulan yang lalu, mereka tidak lagi bisa mengalahkan Chen Xiaoxuan. Dengan kata lain, mereka belum pernah mengalahkan Chen Xiaoxuan. Aku sangat merindukanmu. Tapi aku tidak menyangka kau akan begitu luar biasa. Puncak Dharma Sein berusia 7 tahun. Melihatmu seperti ini, bukankah kau ingin menjadi Dewa Dharma di usia 8 tahun? Boom! Pada saat ini, aku melihat kekuatan mengerikan dari Dewa Hukum tiba-tiba turun. Puluhan ribu mentor siswa yang hadir semuanya berlutut tanpa terkendali. Di bawah kekuatan Dewa Hukum yang perkasa, semua manusia di dunia adalah semut. Ini adalah kekuatan para dewa, Tuan Dewa Dharma telah datang. Ini Dekan Lu Tianhe dari Akademi Galaksi Sihir. Dia adalah penjahat tak tertandingi yang menyapu era 3000 tahun yang lalu, dan dia juga Presiden Persekutuan Penyihir Benua Moyuan. Salam, Tuan Dewa Dharma. Salam, Guru Dewa Dharma. Salam, Guru Dewa Dharma. Bangun, kata Lu Tianhe lembut. Aku melihat kekuatan sihir tak terlihat, yang membantu semua orang berdiri. Tubuh sihir suci, seorang bijak hukum alam, aku tidak menyangka penjahat tak tertandingi seperti itu muncul lagi setelah puluhan ribu tahun. Chen Xiaoxuan, maukah kau menyembahku sebagai gurumu? Jika kau bergabung dengan sekteku, aku akan melakukan yang terbaik untuk melatihmu, dan di masa depan kau akan mampu naik ke puncak alam Dewa Dharma. Kata Lu Tianhe dengan tenang, tetapi dengan penuh kegembiraan di dalam hatinya. Dewa Dharma menerima murid, ya Tuhan, Chen Xiaoxuan ini akan mencapai puncak dalam satu langkah, mungkin Presiden Persekutuan Penyihir berikutnya adalah dia. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Dia adalah penyihir berusia 7 tahun, dan aku hanya penyihir tingkat 9 pada usia 17 tahun.
Aku selalu mengaku sebagai jenius tak tertandingi. Setelah sekian lama, ternyata aku hanyalah orang yang tidak berguna. Chen Xiaoxuan, yang berdiri di atas panggung ujian, tampaknya tidak bersemangat menghadapi dewa hukum yang menerima murid. Ia hanya memeganginya dengan satu tangan, dan berkata pelan, jika kau ingin menerimaku sebagai murid, maka kau harus mengalahkanku. Jika kau bisa mengalahkanku, aku, Chen Xiaoxuan, akan langsung memujamu. Jika kau kalah, maka kau bisa memujaku sebagai gurumu. Chen Xiaoxuan melambaikan tangannya yang kecil, dan berkata dengan suara kekanak-kanakan. Begitu kata ini terucap, kengerian akan menyebar di mana-mana. Suaner, jangan kurang ajar, ini Dewa Dharma. Kata Chen Liang dengan keringat dingin di dahinya. Tidak apa-apa. Anak itu benar, aku jamin. Kata Lu Tianhe sambil tersenyum. Jika orang dewasa mengatakan ini, itu akan memprovokasi keagungan Dewa Hukum. Tapi Chen Xiaoxuan masih anak-anak, jadi wajar jika dia berbicara tanpa menahan diri. Dan dalam konsep anak-anak, bukankah siapapun yang kuat akan menjadi tuannya? Chen Xiaoxuan tersenyum miring. Tertipu. Bab 1823. Seperti apakah sosok Lu Tianhe itu? Ia telah terkenal di daratan Tiongkok selama lebih dari 3.000 tahun. Ia mahir dalam 5 sistem sihir dan memiliki pengalaman tempur yang kaya. Ia telah berpartisipasi dalam ratusan perang antar bintang. Begitu seorang penyihir mencapai level seorang penyihir, ia akan membuat lompatan kualitatif. Ia tidak perlu lagi khawatir terhambat oleh tubuh fisiknya, ia dapat langsung melancarkan mantra terlarang. Dengan setiap gerakannya, ia dapat memobilisasi kekuatan elemen sihir yang tak terbatas. Dibaptis oleh elemen langit dan bumi, tubuh fisiknya menjadi tak terkalahkan. Sama sekali tidak takut dengan serangan jarak dekat. Dapat dikatakan bahwa kelemahan terbesar seorang penyihir telah teratasi. Oleh karena itu, terdapat jurang yang tak teratasi antara seorang Dharma Sein dan seorang Dharmagat. Mustahil bagi seorang Dharma Sein untuk melampaui seorang Dharmagat. Perbedaannya terlalu besar. Seperti perbedaan antara manusia biasa dan peri sejati. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Lu Tianhe sangat percaya diri. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan boneka berusia 7 tahun, hidupnya selama 3.000 tahun akan sia-sia. Sayang, apakah kau siap? Kursi ini memberimu 30 detik, kau yang bergerak duluan. Lu Tianhe berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, berdiri dengan bangga di kehampaan, dan berkata dengan tenang. Duel antara penyihir dan penyihir sangat berbeda dari duel antara prajurit. Prajurit dapat mulai bertarung kapan saja. Namun, duel antara penyihir umumnya membutuhkan waktu untuk mempersiapkan mantra. Terutama ketika menggunakan sihir skala besar, seringkali dibutuhkan waktu lama untuk mengucapkan mantra agar kekuatan sihir maksimal. Meskipun sihir instan cepat, kekuatannya seringkali sangat berkurang. Lu Tianhe memberi Chen Xiaoxuan 30 detik, cukup untuk melihat hatinya berdebar. Mempertahankan sikap Dewa Dharma, aku ingin menunjukkan sikap tuanku. Diduga berpura-pura dengan sengaja. Memberi penyihir puncak 30 detik untuk mengucapkan mantra sudah cukup bagi Chen Xiaoxuan untuk melepaskan 10 mantra. Apakah kau yakin? Biarkan aku menembak duluan, bagaimana kalau aku melukaimu? Suara Chen Xiaoxuan terdengar imut dan polos. Begitu kata-kata itu keluar, bukan hanya Lu Tianhe yang tertawa. Hampir semua instruktur dan siswa Akademi Sihir yang hadir ikut tertawa. Anak ini benar-benar berani berpikir macam-macam, bisakah dia melukai Tuan Fasen? Perbedaan antara bijak Dharma dan Dewa Dharma adalah perbedaan antara langit dan bumi. Itu adalah jurang yang tak teratasi. Sekuat apapun bijak Dharma, mustahil untuk mengalahkan Dewa Dharma. Aku masih anak-anak. Aku tidak tahu akal sehat. Bukankah itu normal? Di usia semuda ini, dia tidak memiliki lawan di sekitarnya, jadi wajar jika dia sedikit sombong. Terjadi banyak perdebatan. Lu Tianhe melambaikan tangannya. Bayi kecil, kau bisa melakukan apapun yang kau mau, jika kau bisa melukai tempat duduk ini, aku akan membiarkanmu menjadi dekan Akademi Galaksi Sihir. Lu Tianhe berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak tahu mengapa dia bisa begitu percaya diri. Apakah ini benar? Kalau begitu kau harus berhati-hati. 1. Kata. Retak. Kosong. Potong. Aku melihat Chen Xiaoxuan mengulurkan 2 jari lembutnya. Dia menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya, dan mereka membentuk pisau, membuat goresan. Jari kecil ini melintasi langit. Dalam sekejap, kehampaan bergetar hebat. Di antara langit dan bumi, semua elemen sihir berjatuhan dengan liar. Samudra elemen yang tak berujung mendidih saat ini. Lu Tianhe mendapati dirinya tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Ruang di sekitarnya berubah menjadi lempengan besi saat ini, dan menjadi sangat sulit untuk bergerak sedikitpun. Apa yang terjadi selanjutnya?
membuat jiwa semua orang yang menyaksikan pertempuran di medan perang ketakutan. Puluhan tahun kemudian, ketika mengingat kembali adegan ini hari ini, wajahnya masih menunjukkan ekspresi yang tak terlukiskan. Aku melihat Chen Xiaoxuan menunjuk ke seberang langit. Di langit biru yang tak berujung, sebuah retakan besar dengan panjang kilometer terbuka. Memutus dunia secara langsung. Menghancurkan kehampaan. Retakan mengerikan itu merobek atmosfer, menghancurkan langit berbintang dari atas ke bawah, dan akhirnya mendarat di kedalaman gunung di belakang Akademi Sihir. Setelah itu, retakan itu langsung menembus tanah sejauh 3.000 mil. Jurang tanpa dasar terbentuk. Saat ini, mata semua orang melebar. Semua orang tercengang. Sesak napas. Petrokimia. Kaku. Mengejutkan. Pada saat itu, jiwa semua orang bergetar. Ini, sihir macam apa ini? Satu jari dapat menjangkau mil, bahkan jika itu kutukan terlarang tingkat, apakah ini tidak terlalu berlebihan? Apakah ini instan? Ini mengerikan, ini. Jangan bilang ini suci, mustahil bagi Dewa Hukum untuk melintasi ruang hampa sejauh mil, ini adalah sihir tipe ruang yang melampaui level Dewa Hukum. Dan saat ini juga, Lu Tianhe, yang berada di tengah badai, lengannya sudah terputus. Dia menatap kosong jurang di bawah kakinya, dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Aku sebenarnya, bahkan tidak bisa menghentikan boneka ini dengan satu gerakan. Jika bukan karena belas kasihnya, aku mungkin sudah terbunuh dalam hitungan detik. Bagaimana bisa sekuat ini, bahkan jika itu adalah tubuh sihir suci, mustahil sekuat ini. Aku kalah. Lu Tianhe yakin. Ini sama sekali bukan pertarungan yang seimbang, dia langsung dihancurkan. Selesai. Karena kau sudah mengakui kekalahan, maka cepatlah bersujud untuk menjadi guru. Kekuatanmu memang terlalu lemah. Jika bukan karena taruhan di muka, aku bahkan tidak akan repot-repot menerimamu. Mulai hari ini, aku akan menjadi dekan Akademi Galaksi Sihir. Semua orang terdiam. Chen Xiaoxuan merentangkan tangannya, dan berkata dengan ekspresi masuk akal. Chen Liang terkejut saat itu. Dia awalnya melakukan perjalanan khusus ke sini untuk mengirim Chen Xiaoxuan belajar di Akademi Galaksi Sihir. Bagus sekali. Kau, seorang murid, belum langsung menjadi dekan. Anakku Xiaoxuan, aku khawatir dia memiliki kualifikasi seorang kaisar agung. Murid Lu Tianhe, hormatilah guru. Mulai hari ini, guru adalah dekan Akademi Galaksi Sihir. Dewa Dharma bersujud di tempat di depan mata semua orang. Tidak ada yang percaya bahwa Dewa Dharma yang telah berada di daratan selama 3.000 tahun benar-benar dapat belajar menjadi guru. Dia juga mengalahkan boneka berusia 7 tahun sebagai seorang guru. Percaya atau tidak? Ke-10 orang di sekolah sihir itu tercengang. Semua orang tidak percaya bahwa dekan di masa depan benar-benar boneka berusia 7 tahun ini. Untuk sesaat, penonton gempar. Tetapi hanya Lu Tianhe yang tahu bahwa ini adalah kesempatan mereka. Anak berusia 7 tahun ini jelas bukan anak biasa. Pada usia 7 tahun, hanya ada satu kemungkinan untuk melompat jauh dan mengalahkan Dewa Dharma. Keberadaan ini adalah reinkarnasi dari kekuatan primordial super. Bisa beribadah di bawah sekte bos besar seperti itu benar-benar merupakan suatu kehormatan besar. Jika kau tidak memanfaatkan kesempatan seperti ini, bukankah otakmu akan ditendang keledai? Kenapa kau berdiri diam? Cepat temui dekan baru. Kata Lu Tianhe dingin. Salam kepada dekan. Temui kepala sekolah. Di bawah tekanan aura Lu Tianhe, para guru dan siswa Dewan Perwakilan Rakyat membungkuk serempak. Bangun. Sejak saat itu, berita bahwa Chen Xiaoxuan menjadi kepala Akademi Galaksi Sihir pada usia 7 tahun menyebar ke seluruh benua Moyuan. Bahkan menyebar ke seluruh galaksi, puluhan miliar planet. Legenda dan era milik Chen Xiaoxuan telah resmi dimulai. Pada usia 8 tahun, Chen Xiaoxuan menembus alam Dewa Hukum. Menjadi Dewa Hukum termuda di seluruh galaksi sihir. 3 tahun kemudian, Chen Xiaoxuan menguasai 100.000 buku sihir. Menciptakan sendiri teknik meditasi Xiaoxuan. Dan menciptakan era sihir baru. Dengan berlatih teknik meditasi Xiaoxuan, setiap orang di dunia ini dapat menjadi penyihir. Setiap orang dapat membangkitkan bakat magis. Pada saat yang sama, bagi orang-orang berbakat, kecepatan kultivasi teknik meditasi Xiaoxuan lebih dari 10 kali lebih cepat daripada teknik meditasi lainnya. 10 tahun kemudian, Chen Xiaoxuan menyelesaikan metode kultivasi setelah alam Dewa Fa. Ia menciptakan sendiri bab pengendalian Dewa Dharma. Ia membagi kembali alam Fasen menjadi 1 hingga 10 alam. Ia mencapai alam ke-10 Dewa Hukum, setara dengan Dewa Sejati Hongmeng. Bab 1824. Pada tahun yang sama, Chen Xiaoxuan mendirikan Kekaisaran Federasi Penyihir.
Ia menjadi presiden pertama Kekaisaran Persemakmuran Sihir. Dan mulai mempopulerkan dan membangun susunan teleportasi sihir dalam skala besar. Ada juga gulungan kembali ruang angkasa, yang juga telah dipopulerkan secara luas. Melalui teknologi sihir, produksi massal. Seluruh benua kerajaan tiba-tiba menjadi sangat mudah untuk transportasi. Bahkan seorang penyihir pemula dengan kultivasi rendah dapat melakukan perjalanan ke negara-negara yang jauh. 10 tahun kemudian, Chen Xiaoxuan baru berusia 31 tahun. Ia menyatukan daratan dengan 100 kerajaan, 3.000 juta kerajaan, dan juta negara. Pada saat yang sama, ia mencalonkan diri sebagai Presiden Persekutuan Penyihir Benua. Bawahannya dapat memobilisasi 3.000 miliar penyihir. Perang benua telah berakhir. Atas perintah Kaisar Xiaoxuan, semua penyihir di daratan mulai mempelajari kapal bintang sihir. Penggunaan sihir juga lebih beragam. Pembangunan susunan teleportasi antar bintang sihir juga mulai dimasukkan dalam agenda. 20 tahun kemudian, 100.000 dewa Dharma lahir di benua Moyuan. Bahkan ada beberapa yang telah menjadi dewa alam kedua. Chen Xiaoxuan memimpin legiun sihir dan memulai perang antar bintang. Menaklukkan satu planet sihir demi satu. Hanya dalam 1000 tahun, 1 juta planet sihir disatukan. Menguasai bintang tambang sihir. Menambang lebih banyak kristal sihir. Susunan teleportasi galaksi telah digunakan secara luas. Pada saat ini, Chen Yuan samar-samar menyadari bahwa penggunaan dan pengembangan sihir lebih sederhana dan lebih mudah dipopulerkan daripada metode kultivasi abadi. Karena kondisi pemicu alat sihir lebih sederhana, seringkali seorang penyihir pemula juga dapat menggunakan alat sihir yang dapat membunuh orang suci surgawi. Terutama kombinasi alat sihir dan teknologi bahkan lebih luar biasa. Tetapi secara relatif, harta sihir dalam tubuh kultivasi abadi seringkali membutuhkan kekuatan sendiri untuk mengaktifkannya. Standarnya terlalu tinggi. Tidak mudah dipopulerkan. Tentu saja, setiap sistem kultivasi memiliki kelebihan dan kekurangannya. Selama berkembang hingga ekstrim, semuanya adalah jalan yang ampuh menuju pencerahan. Selama sistem sihirnya berkembang dengan baik, sebenarnya lebih mudah untuk memulai dan waktu latihannya lebih singkat. Kecuali kekurangan bahwa tubuh fisik relatif rapuh di tahap awal, kerusakan di tahap selanjutnya sebenarnya sangat tinggi. Di alam semesta ontologi, seharusnya ada juga sistem kultivasi seperti itu. Memberi jiwa mereka jalur kuat lain menuju pencerahan. Mungkin tidak ada makhluk di dunia ini yang bodoh. Mungkin semua orang jenius. Hanya saja sebagian besar makhluk tidak dapat menemukan jalur kultivasi yang cocok sepanjang hidup mereka. Tepat ketika Chen Xiaoxuan mulai menaklukkan planet-planet sihir lainnya. Para master dari banyak planet sihir mulai bergabung untuk menuntut Chen Xiaoxuan ke kuil primordial. Ambisi Chen Xiaoxuan terlalu besar. Jika kuil Hongmeng tidak mengurusnya, dia mungkin akan mencaplok kita semua. Kudengar 1000 tahun yang lalu, seorang hakim agung keturunan kuil Grand Mist, yang bisa menjadi hakim kuil Grand Mist, setidaknya memiliki kekuatan di atas tingkat dewa sejati abadi, dan dapat menekan Chen Xiaoxuan dengan satu tembakan acak. Di depan hakim, dia hanyalah seekor semut. Mari kita laporkan Chen Xiaoxuan bersama-sama. Bajingan ini menyerbu planetku, merebut bintang tambang sihirku secara paksa, dan juga mengambil 10.000 wanita cantik dari harem kaisar. Aku akan bersumpah mati-matian dengan bajingan ini. Chen Xiaoxuan terlalu menjijikkan. Dia adalah orang gila perang yang telah meracuni jutaan makhluk di galaksi sihir. Kejahatannya terlalu banyak untuk dituliskan. Jika dia tidak dibunuh, rakyat jelata tidak akan marah. Chen Xiaoxuan adalah seorang tiran. Dulu aku mengaguminya, mengira dia telah menciptakan sihir baru. Aku bahkan mengirim putraku untuk belajar di akademi sihirnya. Siapa sangka putraku sekarang memimpin perlawanan terhadapku. Ingin menggulingkanku dan membuat seluruh keluarga kerajaan tunduk kepada Chen Xiaoxuan, putra pemberontak ini, aku sangat marah. Chen Xiaoxuan adalah perwujudan kejahatan, bintang bencana. Jika dia tidak mati, seluruh 500 miliar planet di galaksi akan terjebak dalam kobaran api perang yang tak berujung. Tuan, Hakim Agung Kuil Hongmeng, mohon bertindak untuk menghukum tiran keji ini. Segera. Avatar Kaisar Putih telah menerima ratusan juta surat laporan dari berbagai planet sihir. Para master planet utama, sambil melaporkan, juga mengirimkan banyak hadiah yang murah hati. Mereka semua menuntut agar hakim bertindak, dan memberikan pisau kepada bajingan Chen Xiaoxuan. Berbagai kasus berdarah di atas memiliki bukti yang jelas dan logika yang sempurna, seolah-olah Chen Xiaoxuan belum mati, dan galaksi sihir tidak akan pernah damai. Menghadapi laporan seperti itu, klon Kaisar Putih melambaikan tangannya. Dengan gerakan tangan terbalik, ia mengeluarkan dekrit peramal dari kuil Hongmeng. Mulai sekarang,
Kuil Hongmeng akan menunjuk Chen Xiaoxuan sebagai penguasa besar galaksi sihir, mengakui statusnya sebagai Presiden Kekaisaran Federasi Sihir, dan memberikan Chen Xiaoxuan 1000 kuota untuk membuktikan Dao dan menjadi seorang suci. Chen Xiaoxuan akan menerima pengamatan kunci dari Kuil Hongmeng, dan memiliki kesempatan untuk menjadi utusan Dewa Hongmeng. Chen Xiaoxuan dapat mendistribusikan 1000 kuota sesuka hati. Mulai sekarang, Tuan Chen Xiaoxuan akan memimpin 500 miliar planet hidup di galaksi sihir. Siapapun yang tidak mendengarkan perintah Tuan Xiaoxuan akan dianggap sebagai pengkhianat oleh Kuil Hongmeng. Kaisar Putih mengeluarkan perintah dari Kuil Hongmeng. Di seluruh galaksi sihir, puluhan miliar planet gempar. Gelombang operasi ini benar-benar tidak terduga oleh para penguasa planet. Sialan. Uang telah dihabiskan, dan surat laporan telah ditulis. Chen Xiaoxuan tidak hanya tidak ditindak, tetapi Kuil Hongmeng juga mengenali identitasnya. Arbiter Hongmeng langsung memberinya platform. Sialan kau. Seandainya aku tahu lebih awal, aku akan menulis surat laporan kepada Jimao dan memberikan setengah dari harta keluarga. Gelombang ini adalah pertumpahan darah. Setelah mendapat persetujuan dari Kuil Hongmeng, situasi penyatuan Chen Xiaoxuan benar-benar di luar kendali. Kemanapun dia pergi, planet-planet sihir utama menyerah satu demi satu. 1 tahun kemudian, 500 miliar planet sihir bersatu. Pertukaran sihir antar planet utama menjadi sangat sering. Dan setiap 10 tahun, konferensi pertukaran sihir akan diadakan. Setiap 100 tahun, akan ada kontes sihir. Mereka yang memenangkan 3 besar dapat menjadi murid pribadi Kaisar Xiaoxuan. Raih peringkat teratas, kamu bisa mendapatkan tempat untuk membuktikan kemampuanmu. Kumpulkan 1000 orang kuat, kamu bisa menjadi penguasa planet. Sihir bukan lagi simbol bangsawan, tetapi telah dipopulerkan oleh Chen Xiaoxuan ke setiap sudut. Setiap orang bisa menjadi penyihir. Sekalipun Anda tidak bisa menjadi penyihir arus utama, Anda masih bisa menjadi pengrajin sihir, apoteker sihir, penyihir susunan sihir, penulis gulungan sihir, perancang sihir, kurir sihir, dan lain-lain. Bisa dikatakan 100 bunga bermekaran. Dari sihir, profesi yang tak terhitung jumlahnya telah lahir. Susunan teleportasi planet juga telah membangun triliunan profesi. Perjalanan antar planet utama menjadi sangat mudah. Anda dapat berteleportasi ke planet lain dalam beberapa menit. Waktu berlalu begitu cepat. Tahun-tahun seperti pesawat ulang-alik. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Masa jabatan Kaisar Putih berakhir. Galaksi sihir telah berubah total. Sebenarnya, ratusan dewa abadi, ratusan ribu dewa sejati, dan puluhan juta dewa sejati telah lahir. Dan Chen Xiaoxuan, yang merupakan Presiden Kekaisaran Federasi Galaksi Sihir, juga telah berkultivasi hingga mencapai alam dewa sejati primordial setengah langkah melalui jalan sihir. Dia hampir menyelesaikan jalan kultivasi sihir di masa depan. Dan itu telah diverifikasi secara pribadi. Untuk memberikan kinerja politik yang lebih baik kepada Kaisar Putih. Ia memutuskan untuk membawa ratusan murid ke Pagoda Hongmeng untuk penilaian percobaan. Selain itu, sekalian periksa juga kekuatan sistem sihirmu sendiri. Bab 1825. Setelah 10 tahun. Pada awalnya, Lu Tianhe adalah murid pertama Dewa Dharma yang diterima oleh Chen Xiaoxuan. Belum lama ini, ia telah menembus tahap awal Dewa Sejati Kekacauan. Setara dengan kekuatan tahap awal alam ke-9 Fasen. Lu Tianhe, yang merupakan murid besar. Chen Yuan memutuskan untuk membiarkannya menjadi yang pertama memasuki Pagoda Hongmeng untuk penilaian. Guru, Kaisar Putih Senior, murid ini siap dan dapat berpartisipasi dalam penilaian Pagoda Hongmeng kapan saja. Baiklah, kalau begitu masuklah. Jika kau bisa melewati lantai 7 Menara Hongmeng, kau akan menjadi Presiden Galaksi Sihir di masa depan, dan kau akan memiliki keputusan akhir atas seluruh galaksi sihir di masa depan. Kata Chen Yuan dengan tenang. Apa? Guru, murid ini sama sekali tidak berani menginginkan posisi Presiden. Dan galaksi sihir saat ini telah mulai berkembang. Seluruh galaksi telah memasuki era ledakan besar. Galaksi ini telah diincar oleh banyak pembangkit tenaga purba. Murid ini sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk duduk sebagai pemimpin. Lu Tianhe dengan cepat menjelaskan. Baiklah, aku telah menjadi Presiden Galaksi selama 10 tahun, dan aku lelah. Hanya masalah waktu sebelum aku turun tahta dan memberi jalan bagi orang-orang yang berbudi luhur. Daripada menyerahkan kursi ini kepada orang lain, lebih baik memberikannya kepadamu. Kau mengikutiku di utara dan selatan, dan telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya. Kau juga kuat dan memiliki prestise tertentu. Kau adalah kandidat yang paling cocok. Setelah aku turun tahta, aku berniat menyerang alam dewa primordial. Akan butuh waktu lama untuk mundur. Masalah ini sudah diputuskan. Kau pergi ke penilaian terlebih dahulu.
Chen Yuan berkata tanpa ragu. Baik, guru. Lu Tianhe tampak tenang di permukaan, tetapi hatinya sudah terlalu bersemangat. Pastikan untuk tampil baik kali ini. Setelah membersihkan lantai 7 Menara Hongmeng, aku adalah presiden. Lantai pertama Menara Hongmeng. Lu Tianhe bertemu dengan satu makhluk asing kuat di puncak paras Santo Surgawi. Saat dia mengangkat tangannya, itu adalah mantra terlarang seketika, sebuah ruang terbelah dengan satu kata. Dalam sekejap, 10.000 orang suci surgawi dihapus dalam 10 detik. Sihir kutukan terlarang ini adalah sihir tipe ruang yang aku pahami setelah mempelajarinya dari guru Reaper Slash. Meskipun tidak sebaik 1010.000 kekuatan sang guru, ketika digunakan untuk membunuh makhluk lain, itu benar-benar bersih dan rapi. Itu menyelesaikan pertempuran dalam sekejap, tanpa air berlumpur, dan tidak perlu mengucapkan mantra sihir. Cepat dan tanpa ampun. Benar saja, gerakan guru sangat kuat. Segera, Lu Tianhe diteleportasi ke lantai 2 Pagoda Hongmeng. Lantai kedua adalah puncak dari satu orang bijak surgawi. Satu potongan ruang karakter. Pembersihan 1 menit. Lantai 3, 5 menit untuk membersihkan bea cukai. Lantai 4, 10 menit untuk membersihkan bea cukai. Lantai 5, pembersihan 10 menit. Lantai 6, pembersihan 1 jam. Di lantai 7, Lu Tianhe meledak sepenuhnya. Dia benar-benar melepaskan tangan dan kakinya, dan menggunakan mantra terlarang terkuat, api kematian. Begitu mantra terlarang ini dilemparkan, ia dapat mengubah radius juta tahun cahaya menjadi lautan api yang tak terbatas. Suhu pembakaran tertinggi dari api tersebut bisa 900 juta kali lebih tinggi dari suhu inti bintang. Dengan kutukan super terlarang ini, satu dewa iblis kekacauan tingkat dewa sejati abadi terbunuh di tempat. Hanya butuh 10 menit untuk menyelesaikan lantai 7, yang sebenarnya lebih cepat daripada lantai 6. Sungguh menakjubkan. Tetapi setelah menggunakan mantra super terlarang ini, dibutuhkan setidaknya 50 tahun baginya untuk memulihkan vitalitasnya. Oleh karena itu, jurus besar ini hanya dapat digunakan sekali dalam 50 tahun. Setelah Lu Tianhe berhasil menyelesaikan lantai 7, dia menyerah pada tantangan lantai 8. Untungnya, tidak ada bahaya. Kali ini posisi presiden stabil. Ngomong-ngomong, kau juga bisa menjadi utusan dewa primordial. Setelah Lu Tianhe berhasil dalam tantangan tersebut, dia melihat daftar monster terkuat di alam semesta Hongmeng. Dia sendiri jelas tidak memenuhi syarat untuk berada di daftar ini, tetapi dia merasa bahwa gurunya, Chen Xiaoxuan, seharusnya bisa berada di daftar ini. Bagaimanapun, gurunya sangat hebat. Dulu kau sering menggosok-gosokku di tanah saat kau masih berusia 7 tahun. Sekarang sudah 10 tahun berlalu. Prestasi guru pasti luar biasa. Daftar penjahat terkuat di alam semesta Hongmeng. Nomor 1. Chu Xiaohe, alam ketiga dewa sejati Hongmeng. Nomor 2. Zhuge Miao Miao, alam ketiga dewa sejati Hongmeng. Nomor 3. Dongchen Shenjun, alam kedua dewa sejati Hongmeng. Nomor 4. Kaisar Iblis Taiyu, alam kedua dewa sejati Hongmeng. Nomor 5. Permaisuri Elf, alam kedua dewa sejati Hongmeng. Nomor 6. Pemimpin masa depan, alam kedua dewa sejati Hongmeng. Nomor 7. Raja Dewa Ises, alam pertama dewa sejati primordial. Nomor 8. Lin Fan, alam pertama dewa primordial. Nomor 9. Ye Chen, alam pertama dewa sejati Hongmeng. Nomor 10. Kaisar Mantian, alam pertama dewa sejati Hongmeng. Nomor 11. Kaisar Putih, alam setengah langkah dewa sejati Hongmeng. Ternyata senior Bai Huang sebenarnya adalah tokoh dalam daftar monster terkuat di alam semesta, dan kekuatannya mendekati alam dewa sejati primordial. Bahkan pernah mencapai peringkat nomor 10. Namun, 1 tahun yang lalu, posisi nomor 10 ini direbut kembali oleh Kaisar Mantian. Tapi ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya Kaisar Putih. Entah berapa banyak peringkat lagi yang bisa dicapai guru. Segera, para murid Chen Yuan ini mulai memasuki pagoda Hongmeng untuk penilaian satu persatu. Dalam 10 tahun terakhir, ia telah menerima total murid. Namun untuk penilaian ini, ia hanya membawa 300. Untuk 300 murid ini, persyaratan minimum Chen Yuan adalah setidaknya menyelesaikan lantai 6 pagoda Hongmeng. Jika Anda bahkan tidak dapat menyelesaikan lantai 6, Anda sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi muridnya. Kecuali Lu Tianhe, semua murid ini berusia kurang dari 100.000 tahun. Mereka datang ke penilaian kali ini untuk memenuhi persyaratan Bai Huang. Wajar jika mereka berprestasi dengan baik. Dengan cepat, murid kedua menyelesaikan lantai 6. Murid ketiga menyelesaikan lantai 7. Dari 300 murid, 10 diantaranya menyelesaikan lantai 7. Ada 90 murid yang tersisa, dan semuanya telah menyelesaikan lantai 6, yang cukup kompetitif.
Hasil ini langsung menyebabkan kegemparan di wilayah Arakawa. Galaksi sihir termasuk dalam wilayah Arakawa. Chen Yuan membawa 300 murid ke Pagoda Hongmeng untuk penilaian, dan hampir semua hasil mereka berada di daftar peringkat 1000 penjahat teratas di wilayah Arakawa. Sungguh keterlaluan. Penguasa Arakawa, seorang dewa sejati berpengjingyan dari asal mula, tampak khawatir. Akhirnya, giliran Chen Xiaoxuan untuk memberikan penilaian ini. Aku menangkap Chen Xiaoxuan 10 tahun yang lalu, dan setelah 10 tahun lagi mengasah kemampuanku, jiwaku telah sepenuhnya terkontaminasi dengan nafas alam semesta purba. Dikombinasikan dengan kitab emas purba dan batu pemotong, itu sudah cukup untuk menyembunyikan diriku dengan sempurna. Aku khawatir bahkan dewa sejati purba pun tidak akan bisa mengenaliku. Sebaiknya sedikit pamer dan meningkatkan penampilan Kaisar Putih tidak apa-apa, tetapi jangan terlalu berlebihan. Lagi pula, terlalu mencolok itu tidak baik. Chen Yuan berjalan memasuki Pagoda Hongmeng. Ujian penilaian dimulai. Tingkat 1. 5 menit untuk lulus. Chen Yuan sengaja memperlambat kecepatan pemeriksaan. Lantai 2, 10 menit untuk pemeriksaan. Lantai 3, 15 menit untuk pemeriksaan. Lantai 4, 2 kali 10 menit untuk pemeriksaan. Lantai 5, 3 kali 10 menit untuk pemeriksaan. Lantai 6, 1 jam untuk pemeriksaan. Lantai 7, 2 jam untuk pemeriksaan. Aneh, mengapa kecepatan pemeriksaan guru lebih lambat daripada kakak senior? Guru tidak mengerti ini, pasti ada alasan mengapa guru melakukan ini. Sama saja jika kau tidak mengatakannya. Lihat, guru telah memasuki lantai 8. Asalkan kau berhasil melewati lantai 8, kau mungkin akan masuk dalam daftar penjahat terkuat Hongmeng. Bab 1826. 5 jam kemudian. Chen Xiaoxuan, yang berasal dari galaksi sihir di wilayah Arakawa, dengan momentum menghancurkan semua makhluk hidup, naik ke daftar penjahat terkuat nomor 1 di wilayah Arakawa. Terjadi perdebatan sengit tentang penjahat tak tertandingi di galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Siapa sebenarnya Chen Xiaoxuan ini? Dia benar-benar mencapai nomor 1 dalam daftar penjahat terkuat di alam Arakawa. Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Aku kenal Chen Xiaoxuan ini. Dia adalah Presiden Kekaisaran Federasi Galaksi Sihir. Dia bangkit dari dasar dunia 10 tahun yang lalu. Konon dia adalah penjahat terkuat dalam sejarah galaksi sihir. Dia bukan salah satunya. Dia terlahir untuk mengendalikan semua 27 seri elemen sihir. Dia menciptakan bab pengendalian Dewa Dharma, dan hampir seorang diri memimpin sistem kultivasi sihir menuju kejayaan, dan sekarang galaksi sihir telah menjadi salah satu galaksi paling populer di alam Arakawa. Aku pernah mendengar tentang Chen Xiaoxuan. Dia memang sosok yang sangat kuat. Galaksi sihir telah menjadi begitu makmur dan kuat hanya dalam 10 tahun, dan dia telah mengekspor banyak benda sihir ke galaksi lain. Setengah dari pujian itu berkat Chen Xiaoxuan. Siapa yang tidak tahu tentang kehebatan Kaisar Xiaoxuan? Siapa yang tidak tahu? Dasar orang bodoh. Jika Chen Xiaoxuan naik ke peringkat nomor 1 di alam Arakawa, aku sama sekali tidak akan terkejut. Lagi pula, dia bisa memimpin galaksi yang tertinggal di peringkat terbawah ke tingkat teratas sendirian. Dia jelas bukan generasi yang sia-sia. Aku hanya tidak tahu apakah Chen Xiaoxuan ini bisa masuk dalam daftar monster terkuat di alam semesta Hongmeng, sehingga alam Arakawa kita bisa dianggap terkenal di antara alam. Suara seorang penjahat tingkat dewa sejati yang kacau di alam Arakawa baru saja terdengar. Aku melihat bahwa peringkat daftar monster terkuat Pagoda Hongmeng tiba-tiba diperbarui. Nama: Chen Xiaoxuan. Dari wilayah Arakawa. Tingkat kultivasi, setengah langkah tingkat dewa sejati Hongmeng. Pencapaian tertinggi dalam ujian Pagoda Hongmeng, menyelesaikan lantai 8. Peringkat penjahat terkuat di alam semesta Hongmeng, ke-999. Ada di daftar, apa-apaan ini, apakah Kaisar Xiaoxuan benar-benar ada di daftar? Hebat. Kata-kata sialanku menjadi kenyataan. Seperti yang diharapkan dari seorang pemimpin alam Arakawaku, dia benar-benar masuk dalam daftar penjahat terkuat di alam ke-30. Tidak ada seorang pun di alam Arakawaku yang masuk dalam daftar selama miliar tahun. Xiongqi, Chen Xiaoxuan hebat. Bagi para penjahat tak tertandingi di alam Arakawa, jika itu hanya kompetisi internal, tentu saja tidak akan ada yang percaya. Tetapi jika Anda berada dalam daftar penjahat terkuat di alam semesta Hongmeng, maka hanya ada kekaguman dari lubuk hati. Dan akan ada kebanggaan pada Anda. Tapi apakah Anda pikir ini sudah berakhir? Dan ini baru permulaan. Chen Xiaoxuan dengan cepat naik ke lantai 9 Pagoda Hongmeng. Kesulitan ujian di lantai 9 sudah mulai menimbulkan sedikit tekanan pada saya. Gelombang ini mungkin tidak dapat mempertahankan kekuatan lagi, saya hanya bisa menganggapnya serius.
Dalam 10 tahun terakhir, dengan bakat pemahaman 9.000 miliar kali lipat, aku telah menciptakan bab pengendalian Dewa Dharma, terus menyempurnakan sistem kultivasi sihir, dan akhirnya memahami sihir tingkat yang lebih tinggi. Aku menyebutnya bab pengendalian primordial. Metode kultivasi ini diciptakan sendiri olehku dengan menggabungkan 3 kehidupan keberuntungan dan sistem penelitian sihir berusia 10 tahun. Ia menggunakan mikro untuk mengendalikan makro, dan menggunakan partikel quark untuk mengendalikan semua elemen sihir di dunia. Aku belum pernah mengungkapkannya kepada publik. Setelah diumumkan, mari kita coba kekuatannya sekarang. Bab pengendalian Hongmeng, dekomposisi. Mata Chen Yuan tertuju. Menghadapi dewa kekacauan tingkat puncak di lantai 9. Dia hanya mengulurkan tangan kirinya dengan ringan, dan mengambilnya dengan santai. Boom! Dunia bergetar. Detik berikutnya, pemandangan mengerikan dan aneh muncul di depan matanya. Aku melihat bahwa dewa kekacauan tingkat puncak yang hadir meledak secara kolektif dari dalam keluar. Seketika berubah menjadi awan kabut darah. Tubuh mereka, termasuk jiwa mereka, hancur tak terkendali. Penghancuran diri, pembubaran diri. Sama sekali tidak terkendali. Tampaknya semua partikel energi di tubuhnya dikendalikan oleh Chen Yuan. Dia yang mengendalikan. Benar. Inilah kengerian dari bab pengendalian Hongmeng. Tidak hanya dapat mengendalikan kekuatan elemen sihir langit dan bumi, tetapi juga dapat mengendalikan energi di tubuh orang lain. Hanya dengan satu pikiran, Anda dapat dipecah menjadi partikel berbasis karbon. Sebanyak dewa sejati puncak kekacauan, semuanya dalam sekejap. Sayang sekali tidak ada penonton di pagoda Hongmeng. Jika tidak, bahkan dewa sejati asal mula pun akan terkejut. Dan pada saat Chen Yuan langsung menyelesaikan lantai 9 dan menyelesaikan penilaian bea cukai. Dalam daftar monster terkuat, peringkat Chen Xiaoxuan langsung meroket. Peringkatnya naik dengan kecepatan luar biasa. Seketika menghancurkan penjahat tak tertandingi dari alam lain satu demi satu. Chen Xiaoxuan. Nomor 500. Chen Xiaoxuan. Nomor 180. Chen Xiaoxuan. Nomor 56. Chen Xiaoxuan. Nomor 18. Chen Xiaoxuan. Nomor 11. Chen Xiaoxuan. Nomor 10. Akhirnya, peringkat Chen Xiaoxuan ditetapkan pada saat ini. Karena kecepatan menyelesaikan lantai 9 sangat cepat, hanya membutuhkan waktu sekitar 23 detik. Meskipun dia belum memasuki level tantangan ke-10, peringkatnya langsung melesat ke 10 besar daftar keseluruhan. Hongmeng Tak berpikir dia memiliki potensi besar. Peringkat 10 besar Mentiandi sekali lagi tertekan. Ini. Sial, mataku kabur, Chen Xiaoxuan masuk 10 besar daftar keseluruhan. Sialan, ini terlalu berlebihan, kau membersihkan lantai 9 menara Hongmeng dalam 23 detik. Apakah dia menggunakan semacam jurus hebat? Dia menjatuhkan semua penjaga gerbang di lantai 9 dalam hitungan detik. Terlalu berlebihan, terlalu palsu, mungkinkah itu curang? Nima langsung masuk 10 besar peringkat, apakah aku ingin kehilangan muka? Mentiandi. Aku pingsan karena menangis di toilet. Yang mulia, ini tidak baik, peringkat Anda telah dilampaui lagi. Di istana kekaisaran yang mewah, Kaisar Mantian baru saja menyelesaikan kultivasi ganda dengan seorang kaisar wanita, seluruh tubuhnya terasa segar dan bugar, dan dia hendak mandi dengan nyaman ketika tiba-tiba dia diganggu. Apa yang dilampaui lagi? Mungkinkah peringkat keseluruhan? Ya, Yang Mulia. Kaisar Putih itu, apakah dia telah menembus dewa sejati primordial? Kaisar Mantian memikirkan penjahat tak tertandingi yang dapat melampaui peringkatnya sendiri. Saat ini, satu-satunya adalah Kaisar Putih. 10 tahun yang lalu, Kaisar Putih melampauinya satu peringkat dengan kultivasi setengah langkah dewa sejati asal mula. Setelah itu, ia berlatih keras dan akhirnya melampauinya. Tetapi sementara ia membuat kemajuan, mungkin Kaisar Putih juga membuat kemajuan. Jika Kaisar Putih menembus ke Dewa Mula, sangat mungkin untuk menekannya lagi. Melapor kepada Yang Mulia, ini bukan Kaisar Putih, tetapi seorang pria bernama Chen Xiaoxuan, yang berasal dari alam Arakawa, galaksi sihir. Setelah mendengar kata-kata itu, Kaisar Mantian segera masuk ke jaringan Hongmeng. Memeriksa peringkat daftar keseluruhan menara Hongmeng. Daftar penjahat terkuat alam semesta Hongmeng. Nomor 10. Chen Xiaoxuan. Nomor 11. Kaisar Mantian. Nomor 12. Kaisar Putih. Dia dengan cepat mengklik informasi Chen Xiaoxuan. Berusia 10 tahun, telah mencapai setengah langkah menuju tingkat dewa sejati Hongmeng, berasal dari alam Arakawa, galaksi sihir, dan berhasil melewati lantai 9 dalam 23 detik. Setelah melihat beberapa informasi dasar tentang Chen Xiaoxuan, wajah Kaisar Mantian menjadi gelap.
Dewa sejati primordial setengah langkah lagi. Bagaimana mungkin aku disalib oleh dewa sejati primordial setengah langkah lagi? Beberapa netizen mengejek bahwa kaisar ini tidak sebaik dewa sejati setengah langkah dari asal-usul purba, dan berani mengatakan bahwa kaisar ini adalah dewa purba sejati terpanas tahun ini. Bab 1827. Memalukan. Ini benar-benar memalukan. Kaisar Mantian mulai sedikit meragukan hidupnya. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar seorang importir paralel di alam dewa sejati primordial. Mengapa dia selalu dikalahkan oleh si lemah dewa sejati Hongmeng tingkat setengah langkah? Ini sangat keterlaluan. Tidak mungkin. Kaisar ini tidak pernah kalah dalam pertempuran dengan Kaisar Qianhuang. Dia adalah dewa sejati veteran alam pertama. Kaisar ini jelas bukan importir paralel. Chen Xiaoxuan ini, dia pasti menggunakan cara luar biasa untuk meningkatkan semua potensinya dalam waktu singkat, atau menggunakan cara tidak konvensional yang mahal untuk melewati lantai 9 dalam 23 detik. Kecepatan bea cukai secepat itu, bahkan dewa sejati Hongmeng tingkat 2 pun tidak bisa melakukannya, jadi pagoda Hongmeng memberinya peringkat lebih tinggi karena kesalahan penilaian. Pasti begitu. Dia hanya seorang oportunis. Jika dia benar-benar bertarung melawan kaisar ini bisa menghancurkannya dalam hitungan menit. Kaisar Mantian meyakinkan dirinya sendiri. Dia harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan kembali peringkatnya. Besok, kaisar ini akan pergi ke jedi kedua di Laut Kekacauan, Laut Pembantaian, untuk berlatih. Aku sama sekali tidak akan membiarkan Kaisar Putih, Chen Xiaoxuan, sampah seperti itu menginjak kepalaku. Benar saja, setelah Chen Xiaoxuan menyelesaikan lantai 9. Dia tidak menantang lantai 10. Seperti yang dia duga, pasti ada cara curang yang digunakan, dan dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menembus ke lantai 10. Setelah menguji kekuatan bab kontrol Hongmeng, Chen Yuan memutuskan untuk tetap rendah hati dan tidak pergi ke lantai 10. Menyelesaikan lantai 9, sebenarnya, hasilnya sudah cukup baik. Itu lebih dari cukup untuk memberikan pertunjukan kepada Bai Huangchong. Tidak perlu pergi ke lantai 10. Alam aslinya adalah pembangkit tenaga alam ketiga dewa sejati primordial. Mungkin tidak mustahil untuk bergulat dengan Chu Xiaohe, yang nomor 1 dalam daftar keseluruhan. Tapi tidak perlu. Bersikap rendah hati adalah cara terbaik untuk pamer. Setelah menciptakan bab pengendalian Grand Mist, Chen Yuan samar-samar menyadari bahwa jika dia ingin melampaui batas dan membuktikan dirinya sebagai leluhur Grand Mist, tidak peduli latihan apapun yang dia praktikkan atau usaha apapun yang dia curahkan, dia tidak akan pernah berhasil. Menurut pengalaman kultivasi para pendahulu, Anda paling banter hanya dapat mencapai tingkatan para pendahulu. Tidak mungkin untuk melampauinya. Untuk membuktikan leluhur primordial Hongmeng, Anda perlu menciptakan latihan Anda sendiri, sistem kultivasi diri, alam semesta Hongmeng ciptaan sendiri, aturan alam semesta ciptaan sendiri, dan jalan menuju tak terkalahkan ciptaan sendiri. Hanya dalam 5 aspek, semuanya melampaui batas, adalah jalan tak terkalahkan leluhur Hongmeng. Jadi tingkat ketiga sangat penting. Mengkultivasi ulang sistem kultivasi yang berbeda, mengkultivasi setiap sistem kultivasi ke tingkat tertinggi, dan melampauinya. Mungkin inilah makna dari pengalaman kelahiran kembali saya. Chen Yuan menyadari sesuatu di dalam hatinya. Keluar dari menara Hongmeng, Chen Xiaoxuan dianugerahi status hakim tingkat pertama. Karena kinerja manajemennya yang luar biasa, Kaisar Putih telah membina banyak talenta senior selama masa jabatannya di Galaksi Sihir, dan dengan demikian menerima 1000 juta poin hadiah misi. Dan dipromosikan menjadi hakim tingkat ketiga. Sebagai hakim tingkat ketiga, otoritasnya sangat besar. Memenuhi syarat untuk tugas manajemen tingkat yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, semua murid Chen Xiaoxuan juga telah mendapatkan tugas penilaian utusan Dewa Primordial. Setelah menyelesaikan tugas tersebut, mereka dapat menjadi utusan Dewa Primordial yang mulia. Ini dapat dianggap sebagai infiltrasi awal timnya ke kuil primordial. Meskipun mereka hanya beberapa orang kecil, tetapi jangan terburu-buru, luangkan waktu. Suatu hari nanti, kuil Hongmeng juga harus memberikan nama keluarga Chen kepadaku. 2 tahun kemudian, Chen Xiaoxuan secara resmi mengundurkan diri dari jabatan Presiden Kekaisaran Federasi Galaksi Sihir. Kursinya diambil alih oleh Lu Tianhe. Pada saat yang sama, Chen Xiaoxuan mengumumkan pengunduran dirinya. Dalam jutaan tahun, puluhan juta tahun, atau bahkan ratusan juta tahun ke depan, ia akan menyerang alam dewa sejati primordial. Selama pengunduran diri ini, ia menyatakan kepada dunia luar bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan tempat persembunyian jika ia tidak menjadi dewa sejati asal primordial. Kata-kata ini tegas. Namun, menjadi dewa sejati primordial membutuhkan kesempatan dan keberuntungan. Entah berapa banyak penjahat tak tertandingi dalam sejarah, yang telah berlatih selama triliunan tahun, tidak mampu mengambil langkah ini. Perbedaan langkah ini adalah Tianyuan.
Chen Xiaoxuan masih terlalu percaya diri. Entah apakah dia akan ditampar wajahnya saat itu juga. Tentu saja, Chen Xiaoxuan mengumumkan kepada dunia luar bahwa dia mundur, tetapi sebenarnya dia sama sekali tidak mundur. Dia baru saja memutuskan untuk terlahir kembali. Kali ini, pilihlah alam kepercayaan. Alam kepercayaan adalah alam yang besar di antara 100.000 alam. Metode utama alam ini terutama bergantung pada kekuatan iman. Selama semua makhluk hidup menyembahnya, mereka dapat menyerap kepercayaannya, memperkuat diri mereka sendiri, memadatkan keilahian mereka, dan menjadi dewa sejati. Semakin banyak orang yang beriman, semakin kuat kekuatannya. Tetapi alam ini sangat kacau, dan seringkali ada dewa-dewa yang berperang dengan segala cara untuk memperebutkan kepercayaan. Singkatnya, dewa-dewa besar mengeksploitasi dewa-dewa kecil mengeksploitasi dewa-dewa, dan dewa-dewa mengeksploitasi makhluk hidup. Sungguh kacau. Bahkan Kuil Hongmeng pun tidak tahan lagi. Oleh karena itu, tugas mengatur alam kepercayaan dilepaskan. 3 hakim tingkat terendah dapat menerima tugas ini. Tugas manajer, mengelola medan bintang. Tingkat kesulitan tugas, 7 bintang. Waktu misi, 100 juta tahun. Poin misi, 1000 juta hingga 10 miliar poin. Persyaratan tugas. Dari alam kepercayaan, lapangan bintang surgawi nomor 11.111, peperangan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, mengakibatkan jatuhnya banyak dewa, administrator Kuil Hongmeng diserang dalam perang ini, dan dewa utama dibawa pergi. Dewa sejati Iva di alam kepercayaan, sangat memprovokasi keagungan Kuil Hongmeng, dan sekarang ada kebutuhan mendesak akan seorang hakim Hongmeng yang kuat untuk memperbaiki keadaan. Kaisar Putih langsung mengambil alih tugas tersebut. Beberapa hakim pemakan melon dari Kuil Hongmeng tiba-tiba menunjukkan simpati. Saudara Bai Huang, mengapa Anda ingin menerima tugas ini? Tugas ini tampak sederhana di permukaan, tetapi sebenarnya tidak berterima kasih. Apakah Anda tahu di mana lapangan bintang surgawi nomor 11.111 berada? Di mana? Tanya Bai Huang dengan santai. Tempat ini adalah kampung halaman Raja Dewa Ises. Dewa yang menyerang hakim besar Hongmeng adalah putra Ises. Apakah Anda tahu betapa sulitnya tugas ini? Yang ketujuh dalam daftar monster terkuat di alam semesta Hongmeng, yang terkuat dari alam dewa sejati Hongmeng, Raja Dewa Ises. Kaisar Putih mengerutkan kening. Benar, kau telah menerima tugas ini sekarang. Menurut prosedur normal, kau harus berurusan dengan putra Ises. Hukumannya bisa berupa hukuman mati, atau pencabutan status dewa, penjara selama juta tahun, atau hukuman yang lebih ringan. Singkatnya, jika kau tidak menanganinya dengan baik, skor tersembunyi pengelola primordial pasti akan menurun, dan tugas tidak akan selesai, tetapi jika kau berurusan dengan putra Ises, maka kau akan menyinggung dewa primordial sejati. Bagaimanapun kau menanganinya, kau akan menyinggung orang. Dan kau harus mengelola medan bintang surgawi selama 100 juta tahun. Kau harus tahu bahwa bahkan kuil primordial pun tidak terlalu efektif di tempat ini. Hanya Raja Dewa Ises yang merupakan penguasa absolut. Semoga kau diberkati. Kaisar Putih tidak menganggapnya serius ketika mendengar kata-kata itu. Bukankah dia hanya berada di urutan ke-7 dalam daftar keseluruhan, dan hanya di alam dewa primordial, apakah kau perlu menghormatinya? Sepertinya tidak perlu. Lakukan saja urusanmu. Bab 1828. 25 tahun kemudian. Alam kepercayaan, medan bintang surgawi, galaksi Dewa Serigala. Planet kehidupan No 0000009527, bintang air Grand, kota Setot. Chen Yuan terlahir kembali sebagai seorang pemuda yang baru saja kehilangan kekasihnya, orang tuanya meninggal, pernikahannya bercerai, saudaranya dikhianati, keluarganya bangkrut, dan ia berhutang banyak uang. Namanya Li Ziliu, ia berusia 23 tahun, orang tuanya dibunuh secara brutal setahun yang lalu, bisnis keluarga bangkrut, tunangannya yang merupakan kekasih masa kecilnya bermain poker dengan sahabatnya, dan ia juga mengatakan bahwa cinta sejati ada di antara mereka. Li Ziliu menderita berbagai macam kekerasan spiritual, dan dalam keputusasaan, ia bunuh diri dengan melompat ke sungai. Chen Yuan terlahir kembali di Duoshe, dan segera mendapatkan kembali ingatannya. Menarik. Orang ini, di permukaan, tampaknya tidak beruntung, tetapi sebenarnya dia sengaja dijebak. Sumber dari semua kesialannya adalah karena orang tuanya adalah ateis sejati. Dan mengembangkan ramuan energi, melalui ramuan energi ini, manusia dapat membangkitkan kekuatan supranatural dan mematahkan aturan Istana Paus. Metode penguatan alternatif semacam ini hanya akan dianggap sebagai bita oleh Istana Paus. Li Ziliu yang malang tidak tahu mengapa dia mengalami hal-hal ini sampai dia meninggal, dan dia menyalahkan semuanya pada kegagalannya sendiri dalam hidup, sehingga dia menderita segala macam pengkhianatan. Seluruh dunia telah meninggalkannya. Chen Yuan mencibir dengan mulut berkerut. Sangat bagus.
Lizzie Liu, nama ini akan menjadi eksistensi paling bersinar di seluruh planet, seluruh galaksi, dan bahkan seluruh alam kepercayaan. Cahaya ilahimu akan menerangi miliaran bintang. Chen Yuan pulang dan berganti pakaian bersih dan rapi, dan segera pergi ke bank terbesar di seluruh kota Setot. Bank Semesta Hongmeng, cabang kota Santote. Benar saja, bank ini layak disebut sebagai salah satu dari 6 raksasa. Kekuatannya sungguh luar biasa. Bank kosmik dapat ditemukan di planet manapun yang dihuni. Bahkan di planet yang diselimuti kepercayaan, tak ada dewa yang berani menyentuh kue bank alam semesta. Bahkan dewa sejati Hongmeng pun harus memberi bank kosmos 3 poin. Aku ingin menarik uang. Chen Yuan datang ke counter bank dan langsung berkata, Lizzie Liu, bagaimana kau menemukan tempat ini? Ah Liu, aku akui aku kasihan padamu, tapi hal-hal seperti perasaan tidak bisa dikendalikan. Xiao Feng dan aku benar-benar saling mencintai, jadi tolong bantu kami. Xiao Feng sudah diterima di Istana Paus. Dia adalah saudara terbaikmu. Tidak bisakah kau membantu kami? Aku tahu kau sedang mengalami sedikit masalah akhir-akhir ini dan kau berhutang banyak uang. Ini kartu kristalku, yang berisi 10 koin bintang. Meskipun tidak sebaik uang yang kau transfer kepadaku sebelumnya, aku hanya punya sedikit. Dengan uang ini, kau tidak perlu datang ke bank semesta untuk mencariku lagi. Aku akhirnya mendapatkan pekerjaan berdasarkan hubungan. Pengaruhnya tidak baik. Seorang wanita muda dan cantik dengan penampilan menawan, seperti bunga putih kecil. Dia menatap Lizzie Liu dengan mata penuh jijik. Musim panas yang hangat. Chen Yuan mengingat namanya. Di permukaan, dia adalah bunga putih yang murni dan polos, tetapi sebenarnya dia lincah, cerdas, memiliki pikiran jahat, dan bersekongkol melawan harta keluarga Li. Lizzie Liu menghabiskan tidak kurang dari juta koin bintang untuk wanita ini. Dia bahkan mengambil pinjaman besar untuknya. Tapi dia mengkhianati Lizzie Liu dan tidur dengan saudara terbaiknya. Mengambil 10 sekarang sama sekali bukan mengembalikan uang, itu mempermalukan Lizzie Liu. 10, kemana kau mengirim pengemis itu? Aku menghabiskan lebih dari juta untukmu. Aku juga membelikanmu keterampilan berdoa tingkat tinggi, salib suci, dan rumah di pusat kota. Apakah begini caramu membalas budiku? Pergi sana. Jika kau tidak mengembalikan uang dengan tulus, maka minggir dan tunda penarikan Laosu. Jika itu Lizzie Liu yang dulu, dia lebih memilih menanggung semuanya dengan diam daripada menyakiti orang yang pernah dicintainya. Seorang puas sejati. Apa yang dibutuhkan setelah putus? Karakter apa yang dibutuhkan setelah putus? Mungkinkah kerugian yang kuderita sia-sia karena komentar baik dari mantan pacarku? Ah Liu, kau. Xian Wanwan tidak menyangka Lizzie Liu akan berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Dan mengatakannya dengan begitu belak-belakan. Rekan-rekannya memandangnya sedikit berbeda. Pergi. Tuan, tolong jangan membuat masalah di Bank Universal. Seorang manajer bank keluar. Siapa bilang saya membuat masalah? Saya di sini untuk menarik uang. Silakan pergi ke ATM untuk mengambil uangnya. Saya ingin mengambil koin Hongmeng. Suara Lizzie Liu terdengar, dan hadirin terkejut. Hening seketika. Koin Hongmeng. Mata uang tertinggi. Kosmos Bank tentu saja memiliki bisnis penyetoran dan penarikan koin Hongmeng, tetapi mata uang jenis ini tidak digunakan oleh dewa biasa. Hanya dewa sejati yang benar-benar kuat yang akan menggunakan koin Hongmeng sebagai mata uang. Pertukaran sesuai dengan tingkat mata uang alam semesta Hongmeng. 1 koin Hongmeng sama dengan 1 juta koin dewa sejati. 1 koin dewa sejati sama dengan 1 juta koin dewa. 1 koin dewa sama dengan 1 juta koin bintang. Jadi 1 yuan koin Hongmeng hampir sama dengan 1 miliar koin bintang. Bahkan jika seluruh planet dijual, nilainya kurang dari 1/1 juta koin Hongmeng. Sungguh berlebihan. Sungguh keterlaluan. Tuan, tolong jangan bercanda tentang hal semacam ini. Untuk mendapatkan koin Hongmeng, Anda perlu menggunakan otak optik cerdas dari Universe Bank untuk memverifikasi. Kau manusia biasa, apakah kau benar-benar tahu apa yang diwakili oleh koin Hongmeng? Siapa yang bercanda denganmu? Cepat, aku ingin menarik uang, jangan mengeluh. Menurut peraturan, Universal Bank tidak dapat menolak pelanggan manapun untuk menarik uang. Sekalipun Lizzie Liu hanyalah manusia biasa dan tidak memiliki kekuatan dewa, dia tetap berhak untuk mengajukan penarikan koin Hongmeng. Tetapi jika dia berani bercanda tentang hal seperti itu, konsekuensinya akan sangat serius. Manajer bank berjalan masuk ke ruang pintar bersama Lizzie Liu. Kehidupan cerdas telah lama menunggu. Tuan, silakan masukkan nomor rekening Hongmeng Anda. Chen Yuan dengan santai memasukkan nomor rekening dengan 36 digit plus simbol. Ding! Verifikasi rekening Hongmeng berhasil, silakan masukkan kata sandi Anda.
Ada total 8 kata sandi, yang perlu dimasukkan dan diverifikasi satu persatu, dengan total lebih dari 100 angka dan simbol. Selain kata sandi, ada verifikasi pertanyaan kunci yang hanya diketahui oleh pemilik rekening. Dan pemegang rekening koin Hongmeng pada dasarnya setidaknya adalah orang kuat di atas tingkat dewa sejati Void. Jika seorang manusia biasa memiliki rekening mata uang Hongmeng, itu hanya dapat menunjukkan latar belakangnya dan kengeriannya. Saya khawatir penguasa dewa di planet ini tidak akan sanggup menyinggungnya. Saat Chen Yuan selesai mengetik. Setelah mengintegrasikan Bank Alam Semesta, cahaya ilahi 9 warna yang menakutkan tiba-tiba menyala. Cahaya ilahi itu melesat lurus ke langit, menembus nebula. Cahaya ilahi yang tak berujung menyinari Li Ziliu. Pengguna tertinggi Bank Alam Semesta Bintang 18 yang terhormat, Bank Alam Semesta Hongmeng, cabang kota Setot, kehidupan cerdas tertinggi, Georgis akan melayani Anda dengan sepenuh hati. Permisi, Yang Mulia, berapa banyak koin Hongmeng yang ingin Anda tarik? Ambil saja 10 yuan, kata Li Ziliu dengan tenang. Maaf, Yang Mulia, karena cabang Santote hanya cabang kecil tingkat 5, untuk sementara tidak ada mata uang Hongmeng, dan akan membutuhkan waktu tertentu untuk mengumpulkan mata uang dari galaksi lain. Akan memakan waktu 7 hari untuk perubahan besar. Jangan merepotkan, tukarkan saja dengan koin bintang, kata Chen Yuan langsung. Bolehkah saya bertanya apakah semuanya akan ditukar menjadi koin bintang? Benar. Ding, 10 koin Hongmeng sama dengan 100 juta miliar koin bintang. Penukaran selesai. Kartu kristal tertinggi Anda telah dibuat. Dengan kartu kristal ini, Anda dapat menggesek kartu Anda untuk membayar di planet manapun di alam kepercayaan. Ketika produksi kartu kristal selesai dalam sekejap, ribuan karyawan cabang kota Santote dari Bank Universal semuanya berhenti bekerja. Semuanya berdiri dalam 2 baris. Kelompok itu membungkuk 90 derajat dan memberi hormat kepada Li Ziliu dengan penuh hormat. Bahkan lebih hormat daripada menyambut para dewa. Xian Wanwan bingung, terpaku, kaku, ketakutan. Ini. Bab 1829. 10 miliar triliun koin bintang. Serangkaian angka 0 tiba-tiba muncul di benak Xian Wanwan. Secara umum, di planet ini, orang dengan aset 9 digit sudah dianggap kaya. Jadi, seberapa kaya mereka yang memiliki aset 28 digit? Istimewa. Bahkan dewa terkuat pun tidak memiliki uang sebanyak itu, kan? Dewa kekayaan turun ke bumi. Sialan. Mungkinkah Li Ziliu memiliki latar belakang yang kuat? Aku tidak tahu. Ups, darah mengalir. Dia baru saja berutang juta, jadi aku meninggalkannya. Dia pasti sengaja menguji kesabaranku. Xian Wanwan tampak seperti mengejar tanpa terkendali. Ah Liu, tunggu sebentar. Xian Wanwan berteriak keras. Hah? Apa kau ada urusan lain? Ah Liu, dengarkan penjelasanku, situasinya tidak seperti yang kau pikirkan. Oh, lalu apa yang kupikirkan? Chen Yuan menatapnya dengan wajah lucu. Xian Wanwan dengan cepat memikirkan cara untuk membantah. Ah Liu, percaya atau tidak? Dari awal sampai akhir, satu-satunya orang yang benar-benar kucintai di hatiku adalah kau. Aku tahu kau tidak mengerti apa yang kulakukan, tapi aku benar-benar sedang mengalami kesulitan. Sebenarnya aku tidak suka Yang Feng. Itu karena dia bilang dia punya koneksi di Istana Paus dan bisa membantumu menyelesaikan masalah ini. Karena itulah aku terpaksa. Orang tuamu menyinggung Istana Paus. Kau mungkin tidak tahu betapa seriusnya masalah ini. Masalah ini bahkan melibatkan seorang dewa. Xian Wanwan memasang ekspresi pahit yang tak terlukiskan di wajahnya. Sepertinya aku telah menanggung banyak hal dalam diam di belakangku. Lalu kenapa kau berbohong padaku demi uang? Chen Yuan menunjuk ke inti masalahnya. Ini. Aku tidak pernah berpikir untuk menipumu demi uang, karena Istana Paus akan menyita harta keluargamu cepat atau lambat. Aku hanya tidak ingin kau tidak punya jalan keluar. Karena itulah aku menabung sejumlah uang untukmu di muka. Ada 5.000 juta di kartu kristal ini, dan kata sandinya adalah 6 dan 8. Awalnya aku ingin menunggu sampai masalah ini tenang sebelum memberimu uang. Sungguh, aku tidak pernah berniat menipumu, tapi aku tidak menyangka kau salah paham begitu dalam. Aku bisa memberimu semua uangnya sekarang. Ah Liu, bisakah kau berhenti salah paham? Mari kita berbaikan. Tanggal pernikahannya juga bisa dilaksanakan seperti biasa. Xian Wanwan memohon dengan tulus. Melihat ini, Chen Yuan langsung mengambil kartu kristal senilai 5.000 juta. Ah Liu, apakah kau setuju untuk memaafkanku? Xian Wanwan berkata dengan gembira. Kau berpikir untuk kentut. Uang itu milikku, bajingan, pergi dari sini. Kau masih ingin berbohong padaku demi uang, apa kau pikir aku bodoh?
Chen Yuan mengambil kartu kristal dan pergi tanpa mendengarkan penjelasan apapun dari Xian Wanwan. Xian Wanwan bingung. Dia tidak menyangka kepribadian Li Ziliu berubah begitu drastis. Benar-benar mengambil uangnya. Masih belum memaafkannya. Dulu, selama dia bersikap lembut dan melakukan beberapa tindakan yang lebih tulus, bukankah Li Ziliu akan langsung menyerah? Apakah dia benar-benar mengambil uangku? Xian Wanwan melompat cemas. Tapi kata-kata itu sudah terucap, dan uang itu diberikan olehku sendiri, jadi aku tidak bisa memintanya kembali sekarang. Kalau begitu Li Ziliu mungkin akan melihatnya dengan jelas. Apakah ini ujiannya untukku? Pasti begitu. Hati Ahliu tidak sekejam itu. Konon, Chen Yuan, anak keenam, langsung datang ke Istana Paus setelah menerima uang. Istana Paus adalah kekuatan paling berpengaruh di planet ini, tanpa terkecuali. Semua orang di planet ini memiliki keyakinan. Bahkan sejak lahir, mereka akan ditanamkan gagasan untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi bukan hanya ada satu dewa kepercayaan, melainkan lebih dari 50. Dewa terkuat di antara mereka dikenal sebagai Dewa Cahaya. Legenda mengatakan bahwa di mana ada cahaya, di situ ada Dewa Cahaya. Tahta suci cahaya juga merupakan yang paling mewah, terbesar, dan terkuat. Lebih dari 50 dewa ini, konon, dahulu kala, untuk memperebutkan kepercayaan, mereka saling menyerang, mengakibatkan perang terus-menerus di seluruh planet. Kemudian, Dewa Cahaya lahir. Ia menyelesaikan kekacauan perang dan menaklukkan lebih dari 50 dewa. Seluruh planet sejak saat itu memasuki masa damai. Kemudian, Dewa Cahaya membangun Istana Paus, dan lebih dari 50 dewa ini semuanya menjadi santo pelindung Istana Paus. Hal ini memungkinkan makhluk di seluruh planet untuk dengan bebas mempercayai setiap dewa di Istana Paus. Siapapun yang dapat memperoleh kekuatan iman yang lebih besar harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Mari kita lihat apakah dewa ini dapat memenangkan hati orang-orang. Bisakah Anda mengembangkan tim publisitas Anda sendiri? Hal ini mirip dengan mengumpulkan penggemar. Siapapun yang memiliki lebih banyak penggemar, semakin setia dan fanatik penggemarnya, semakin besar kekuatan keyakinan yang akan didapatnya. Dewa-dewa tingkat rendah dengan sedikit pengikut, terkadang untuk memenangkan hati orang, bahkan menggunakan metode menjadi dewa untuk merekrut pengikut setia. Mulai menggambar kue. Membodohi para pengikut, selama kalian percaya padaku dengan kesetiaan yang besar, kalian akan menjadi dewa cepat atau lambat. Ada juga beberapa dewa yang bahkan secara terbuka menjual metode latihan keyakinan. Memotong daun bawang langsung. Jika orang kaya membeli metode kultivasi ini, dia berencana untuk menyerap kekuatan keyakinan dan menjadi dewa sendiri. Itu hanya berarti Anda terlalu banyak berpikir. Pertama-tama, apakah Anda dapat mengendalikan kekuatan keyakinan dan mengkultivasi kecemerlangan ilahi? Langkah ini menghentikan 99,9% orang. Kedua, jika Anda tidak memiliki banyak pengikut setia, tidak mungkin bagi Anda untuk menjadi dewa, dan bahkan lebih tidak mungkin bagi Anda untuk memadatkan keilahian. Pada akhirnya, bahkan jika Anda memadatkan keilahian Anda mungkin sudah menjadi target dewa lain. Saat Anda menjadi dewa, kedewaan Anda langsung dicabut, dan ikan besar memakan ikan kecil. Anda mungkin seperti daun bawang matang yang dipotong begitu saja. Jadi, meskipun ada jalan untuk menjadi dewa, semua orang yang benar-benar berhasil dibunuh dari tumpukan mayat dan lautan darah. Para dewa juga mengajarkan doa kepada manusia. Berlatih doa dapat memperkuat tubuh, mempertajam kekuatan spiritual, dan menambah kekuatan iman. Jika kemampuan berdoa mencapai tingkat tertentu, seseorang bahkan dapat menjadi pegawai Istana Paus, atau mahasiswa Universitas Paus, memperoleh status sosial yang sangat tinggi. Bahkan lebih mudah untuk berbisnis dan menjadi pejabat. Dan mereka yang materialistis dan lemah dalam kemampuan berdoa, tidak benar-benar percaya pada dewa tertentu, dan tidak dapat memberikan kekuatan iman apapun. Menjadi lapisan terbawah masyarakat. Mereka hanya dapat melakukan beberapa pekerjaan yang paling kotor, melelahkan, dan tidak menguntungkan. Jika keadaan terus seperti ini, orang tanpa iman sudah langka. Chen Yuan datang ke Istana Paus dan langsung menuju kuil cahaya. Ia menyumbangkan 1000 miliar koin bintang, dan langsung mendapatkan metode untuk menumbuhkan kepercayaan pada Dewa Cahaya. Dan ia meraih gelar pengikut tingkat 9 Dewa Cahaya. Para pengikut percaya pada Dewa dan Dewi, dan umumnya dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkat adalah yang terendah dan tingkat adalah yang tertinggi. Ini terutama berkaitan dengan lamanya waktu berdoa dengan penuh keyakinan dan jumlah keyakinan yang disumbangkan untuk menilai tingkat kepercayaan. Semakin tinggi tingkatnya, semakin tinggi status sosialnya. Li Ziliu tidak menyumbangkan sedikitpun kekuatan keyakinan kepada Dewa Cahaya. Orang tuanya materialistis, jadi dia secara alami juga materialistis. Tetapi ini tidak mencegah pemain emas Krypton diperlakukan berbeda. Selama Anda menyumbangkan cukup banyak,
Anda dapat menjadi orang percaya tingkat 9 bahkan jika Anda tidak punya waktu untuk berdoa selama sehari. Uang dapat membuat hantu lari. Uang kertas membuka jalan, tak terkalahkan. Bab 1830. Setelah Chen Yuan mendapatkan latihan praktik kepercayaan Dewa Guangming, dia segera pulang dan mulai berlatih. Kultivasi kepercayaan dibagi menjadi 5 langkah. Langkah pertama adalah memadatkan cahaya ilahi, yang dapat melepaskan semacam cahaya ilahi, mewujudkannya di depan orang-orang, dan membuat makhluk lain kagum dan menyembah dari lubuk hati mereka, lalu menyembah Anda dan dengan setia mempercayai Anda. Pada langkah pertama ini, tidak ada kekuatan tempur sama sekali. Intinya adalah mengasah temperamen Anda dan berpura-pura agresif. Kemudian melepaskan beberapa cahaya ilahi di tubuhnya untuk mengelabui orang. Setiap kali dia muncul di panggung, dia harus memiliki aura yang menakjubkan, dengan kekuatan dan cahaya ilahi yang tak tertandingi, membuat semua makhluk hidup gentar. Sebuah kejutan spiritual bagi manusia. Menyelesaikan langkah ini dianggap sebagai entry awal. Umumnya, semakin terang cahaya ilahi, semakin besar jangkauan radiasinya, yang membuktikan bahwa bakat Anda lebih tinggi. Itu dapat membuat lebih banyak jiwa manusia gentar, sehingga ketika Anda mengembangkan kepercayaan, Anda memulai dengan sangat tinggi. Dan awalnya memperoleh kekuatan kepercayaan untuk mengumpulkan para dewa. Langkah kedua adalah membangun patung. Setelah memiliki kemuliaan ilahi, meskipun Anda tidak memiliki kekuatan tempur, Anda dapat menipu sekelompok orang percaya dan membangun patung untuk Anda. Berdoalah kepada patung itu setiap hari, dan Anda akan meninggalkan benih dewa Anda sendiri di dalam patung tersebut. Selama orang percaya berdoa dan percaya setiap hari, Anda dapat memperoleh aliran kekuatan iman yang stabil. Semakin banyak orang percaya yang taat dan semakin besar jumlahnya, semakin besar kekuatan iman yang akan Anda peroleh dan semakin cepat kemajuan Anda. Langkah ketiga adalah umpan balik kepercayaan. Orang percaya menyembah Anda dan berdoa dengan setia setiap hari. Tentu saja, mereka tidak berdoa dengan sia-sia. Selain kenyamanan spiritual, mereka berharap dewa-dewa yang mereka doakan akan memberi mereka umpan balik. Misalnya, memenuhi keinginan tertentu yang terpendam di hati mereka, atau dewa-dewa dapat memberkati mereka melalui krisis tertentu. Jika Anda tidak meminta apapun, orang seperti ini mungkin tidak memiliki iman di dalam hatinya. Oleh karena itu, perlu untuk memuaskan orang percaya dengan tepat, tetapi tidak sepenuhnya, sehingga orang percaya dapat lebih setia percaya kepada Anda dan mengandalkan Anda. Ketika langkah ini pada dasarnya selesai, tingkat orang percaya dapat ditegakkan dan gereja dapat dikembangkan. Langkah keempat adalah memadatkan keilahian. Ketika Anda memiliki sejumlah besar pengikut, dan Anda sudah memiliki sejumlah besar pengikut setia, para pengikut ini sangat fanatik terhadap kepercayaan Anda, dan mereka bahkan dapat meninggalkan segalanya untuk Anda, dan bahkan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Pada saat ini, kekuatan iman yang telah Anda panen sudah sangat besar. Kemudian Anda dapat mempertimbangkan untuk memadatkan keilahian dan menjadi dewa sejati. Langkah kelima adalah membangun kerajaan iman. Untuk mencapai titik ini, pengikut setia dan fanatik harus menembus setidaknya 1 triliun, yang dapat memberi Anda kekuatan iman yang sangat besar bagi semua makhluk. Kekuatan iman Anda tak terbatas dan sangat besar di luar imajinasi, kemudian Anda dapat membuka dunia dan membangun surga iman dengan kekuatan iman yang tak terbatas. Di kerajaan iman ini, Anda adalah penguasa mutlak. Kekuatan Anda akan tak terbayangkan. Dan Anda memiliki surga iman Anda sendiri, sehingga Anda tidak akan mudah dihancurkan oleh orang lain. Tidak seperti dewa-dewa biasa, jika fondasi kepercayaan dihancurkan dan semua pengikut dibunuh, dewa ini sebenarnya akan dihapuskan. Dan dewa yang telah menyelesaikan langkah ini dapat disebut dewa utama. Dia adalah dewa sejati, dan bahkan dapat melindungi dewa-dewa yang lemah. Biarkan mereka tunduk pada iman mereka di kerajaan surga. Ini sama saja dengan membentuk kelompok kecil. Sebuah faksi terbentuk. Tuhan bahkan tidak perlu mengembangkan gereja iman sendiri. Dewa-dewa di bawahnya secara otomatis akan diperlakukan seperti daun bawang dan memotong lebih dari setengah kekuatan iman mereka. Ini adalah kelas menengah yang memanen kaum miskin. Orang kaya memanen kelas menengah. Ikan besar memakan ikan kecil memakan udang. Kelima langkah ini pada dasarnya adalah seluruh proses pengembangan iman. Apakah Anda bisa menjadi dewa pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan bakat dan pemahaman Anda sendiri. Selama Anda memiliki cukup banyak pengikut dan cukup setia, Anda hanyalah sampah dan Anda bisa menjadi dewa. Jadi bagaimana mengembangkan pengikut, bagaimana membuat pengikut lebih setia percaya kepada Anda, inilah yang dipikirkan setiap dewa dengan saksama. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memahami kemuliaan cahaya ilahi. Ding! Dengan bakat pemahaman 9.000 miliar kali lipat, tuan rumah telah menyadari jebakan dari latihan ini, dan secara otomatis menyelesaikannya. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memahami kemegahan primordial.
pada saat Chen Yuan memahami kemegahan ilahi Hongmeng. Di atap lantai 31 tempat dia berada, cahaya ungu yang megah tiba-tiba melesat ke langit. Cahaya ungu purba yang tak berujung menyembur keluar dari seluruh tubuh Chen Yuan. Sosok gagah muncul di kehampaan. Sosok itu tampak tampan dan gagah, dengan pembawaan yang menakjubkan, dan setiap gerakan tangannya memancarkan keagungan yang meliputi langit selamanya. Dia membawanya di punggungnya dengan satu tangan, berdiri dengan bangga di kehampaan, seluruh tubuhnya dipenuhi aura agung yang mengendalikan jalan surga. Dia melangkah di Bima Sakti, dan cahaya ungu mengalir di seluruh tubuhnya. Udara ungu membentang sejauh mil, dan kemegahan ilahi meresap ke 19 benua. Bahkan galaksi pun diterangi. Itu sangat menakutkan, sangat mengerikan. Bahkan jika Dewa Cahaya mewujudkan dirinya, tampaknya tidak memiliki momentum yang begitu menakjubkan. Untuk sesaat, banyak warga sipil di jalan mulai menyembah. Banyak kota, kerajaan, gereja, dan bahkan penganut setia dewa lain mulai berdoa dan berlutut. Ya Tuhan yang Maha Agung, tolong selamatkan aku. Ini, bagaimana mungkin ada pancaran ilahi yang begitu menakutkan, mungkinkah Raja Ilahi turun ke dunia? Sialan, cepatlah bersujud dan berdoa, dewa ini mungkin lebih hebat dari Dewa Cahaya. Sesaat kemudian, kekuatan keyakinan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju Chen Yuan seperti lautan sungai. Tubuh fisik Li Ziliu dengan cepat diperkuat, dan segera memadatkan benih ilahi. Kemudian yang kedua, ketiga, ke-10. Segera ada benih dewa yang dipadatkan. Baru setelah pancaran ilahi menghilang, kecepatan transmisi kekuatan keyakinan mulai melambat. Menurut catatan metode kultivasi keyakinan Dewa Cahaya, pelepasan pertama kecemerlangan ilahi dapat mengumpulkan kekuatan keyakinan puluhan orang, yang tidak buruk. Hanya dengan mengumpulkan kekuatan keyakinan ribuan orang, seseorang hampir tidak dapat memadatkan benih dewa, bakat seperti ini dianggap sebagai jenius tingkat atas, benih para dewa. Dan pertama kali aku menunjukkan kecemerlangan ilahiku, aku mengumpulkan lebih dari 8.000 spesies ilahi, mencapai 1 spesies ilahi. Sepertinya aku bisa memadatkan percikan ilahi, kan? Namun, ini hanya dewa terlemah, yang akan memadatkan keilahian. Untuk dewa yang benar-benar hebat, semakin banyak dewa yang kau butuhkan, semakin kuat kau setelah memadatkan keilahian. Seiring waktu, Chen Yuan mendapati bahwa kecepatan pemadatan benih ilahinya mulai melambat dan kekuatan imannya semakin berkurang. Langsung jatuh dari tebing. Setidaknya ada 1.000 juta pengikut yang baru saja berdoa kepadanya. Kurang dari 3 jam telah berlalu. Hanya ada beberapa ratus orang yang masih berdoa kepadanya dan terus memberikan kekuatan iman. Ini sama saja dengan mengatakan bahwa dia sama sekali tidak memiliki pengikut setia. Hanya ada beberapa ratus orang yang sedikit lebih setia. Para pengikut ini bahkan tidak tahu nama Chen Yuan sama sekali. Baiklah, demi kesalehanmu, berikanlah sedikit keuntungan kepada para pengikut setiaku. Dengan sebuah pikiran, Chen Yuan mengikuti kekuatan iman dan langsung mengunci seorang pria parubaya yang sedang berdoa. Dewa Agung, tolong selamatkan saya. Putri saya sakit parah. Dia membutuhkan 100 juta koin bintang untuk biaya pengobatan. Saya telah menjual semua harta saya. Tolong selamatkan dia. Saya bersedia memberikan nyawa saya untuknya meskipun saya seekor sapi seperti kuda. Sampai di sini dulu buat kali ini, subscribe agar tak ketinggalan cerita selanjutnya.